Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita belajar di kelas 3. Namun tema bukunya sudah tema 4. Yang tema itu berbunyi kewajiban dan hakku di rumah. Sekarang kita mulai dulu, yaitu di subtema yang pertama. Judulnya kewajiban dan hakku di rumah. Nanti kalian akan mempelajari kewajiban dan hak kalian di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di negara. Untuk pertama subtema ini kalian akan belajar yaitu kewajiban dan hakmu di rumah. Baiklah, kita lanjut aja. Di sini adik-adik perhatikan, di sini ada Siti, ini Siti, ini ibunya, dan ini ayahnya. Di sini Siti memiliki kewajiban. Siti memiliki kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuhnya. Dengan cara yang menjaga kesehatan tubuhnya yaitu ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Itu dia. Kemudian Siti berpakaian bersih dan rapi. Itu cara dia menjaga kesehatan tubuh. Kemudian ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibunya menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Sedangkan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kewajiban dan hak. Kalian harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan kewajiban. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak itu artinya sesuatu yang harus kita terima. Jadi setiap kewajiban itu ada hak. Kalian harus bisa menuntut hak apabila kalian telah menyelesaikan kewajiban. Ingat, jadi kita harus mendahului dulu kewajiban baru bisa menuntut hak. Di sini sudah kakak jelaskan apa itu yang dimaksud dengan kewajiban, apa itu hak. Dari cerita Siti ini, di sini ada beberapa kewajiban yang telah Siti lakukan dan apa yang hak yang telah Siti terima. Baiklah, jadi contoh cerita ini kewajiban yang dilakukan Siti yaitu pertama yaitu menjaga kesehatan tubuhnya. Itu dia kewajibannya. Sedangkan haknya, hak Siti, apa saja contohnya dari cerita ini? Hak Siti yaitu Siti berpakaian bersih dan rapi. Jadi Siti memperoleh pakaian bersih dan rapi, itu haknya. Kemudian dia mendapatkan hak makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibunya menyayangi Siti. Itu salah satu contoh yang namanya hak Siti. Jadi sudah kakak jelaskan semua itu, apa itu hak, apa arti kewajiban, kemudian contoh-contohnya. Ini dia sudah kakak jelaskan. Mari kita lanjutkan ke gambaran yang selanjutnya ini. Jadi mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Kita lanjut aja langsung.
Nah, di sini perhatikan ada perintah amatin gambar berikut, buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, jadi amatin gambar ini gambar ini kita amati, buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, jadi kalian buat pertanyaan yang berdasarkan gambar yang ada. Nah, di sini adalah Siti. Siti ini orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nah, kalian buatlah pertanyaan. Nah, misalnya contoh pertanyaannya, kita tulis di sini saja. Sini. Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Pertanyaan. Mengapa? Dibuat mengapa? Pertanyaan. Kita buat dulu. Pertanyaan yang pertama. Jadi buat pertanyaan berapapun silakan. Pertanyaan pertama, mengapa? Nah, mengapa ayah dan ibu Siti, mengapa ayah dan ibu Siti begitu perhatian kepadanya? Siti begitu memperhatikannya. Nah, memperhatikannya. Jadi mengapa ayah dan ibu Siti begitu memperhatikannya? Jadi dari gambar ini itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua bisa juga kalian buat. Keduanya mungkin bisa kita buat seperti ini. Yang kedua, bagaimana misalnya, bagaimana perasaan Siti, bagaimana perasaan Siti, bagaimana perasaan Siti. Nah, bagaimana perasaan Siti? Bagaimana perasaan Siti? Karena orang tuanya, karena orang tuanya begitu memperhatikannya. Itu memperhatikannya. Nah, itu contoh pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga misalnya, apa akibatnya? Misalnya, apa akibat jika orang tua Siti, misalnya Siti tidak memperhatikannya, tidak memperhatikannya, nah itu dia pertanyaan nomor 3. Jadi
Silakan kalian buat pertanyaan. Misalnya pertanyaan selanjutnya, misalnya nomor 4, di manakah? Misalnya di manakah Siti dan kedua orang tuanya, misalnya kedua orang tuanya duduk. Ini kan duduknya nih kayaknya di teras. Jadi silakan buatlah pertanyaan. Oke. Kita lanjut lagi kemudian. Sini. Ini ada bacaan. Kalian dituntut untuk menyimak betul-betul. Biasanya nanti dari bacaan ini akan ada beberapa latihan yang harus kalian jawab. Baiklah, kita baca aja langsung. Ini judulnya adalah kasih sayang di rumah. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, siapapun. Kalian, kakak, atau siapapun itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kita saling berhubungan antara satu sama lainnya. Saling membutuhkan. Contoh misalnya sayur, buah-buahan. Itu kita dapatin sama orang tukang sayur yang menjual di pasar. Berarti kita harus membeli sama tukang sayur. Coba bayangkan kalau kita hanya sendiri, dari mana kita bisa dapatkan sayur yang bisa kita makan, beras atau buah-buahan yang kita makan. Itu contohnya. Jadi semuanya kita saling berhubungan, sama-sama saling membutuhkan. Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi. Jadi saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Ingat, lingkungan yang paling terkecil buat kita itu adalah keluarga, yaitu seperti kalian, orang tua kalian, bapak kalian, ibu kalian, kalau punya adik kalian, kalau punya abang kalian, kalau punya kakak kalian. Mereka itu adalah keluarga atau lingkungan yang paling terkecil buat kalian. Sayangilah dan kasihilah mereka, karena mereka itulah yang bisa membantu kalian di saat kalian kesusahan. Itu dia. Oke, kakak lanjut lagi. Di dalam setiap kewajiban ini selalu ada hak yang kita dapatkan. Ingat, di dalam setiap kewajiban akan selalu ada hak yang kita dapati. Itu dia. Jadi makanya kalian harus melaksanakan dulu kewajiban, baru bisa kalian mendapatkan hak. Kalau kewajiban kalian tidak melaksanakan, kalian harus menuntut hak. Itu salah satu tidak seimbang. Ingat, kewajiban hak itu harus kita laksanakan dengan cara seimbang, harus sesuai. Itunya, jadi dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi kakak lihat kadang-kadang masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Itu dia. Setiap orang itu harus melaksanakan kewajiban. Contoh, kalau di dalam keluarga kalian, di lingkungan rumah, jadi sebagai seorang anak, kalian harus menyayangi orang tua kalian. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua kamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Itu dia. Jadi ini adalah salah satu kewajiban kalian. Jadi kewajiban kalian itu kepada orang tua, yaitu kalian harus menyayangi orang tua, berterima kasih kepada orang tua,
Kenapa? Karena mereka inilah yang berjasa, yang telah menjaga dan merawat kalian. Dan kalian harus juga mendoakan mereka setiap hari. Nah, ini semua ini adalah kewajiban kalian yang ada di rumah. Di sini menyayangin orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban. Nah, itu dia. Nah, setiap anak kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakan kamu. Nah, jadi kewajiban orang tua kalian menjaga dan mendoakan kalian. Nah, ini adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua kalian. Nah, sedangkan ini adalah hak orang tua kalian. Hak. Nah, sedangkan ini kebalikan dari kalian. Nah, ini adalah kewajiban anak. Sedangkan ini kewajiban orang tua, ini menjadi hak kalian. Nah, itu dia. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi berbentuk tugas. Tugasnya perhatikan. Nah, ini perhatikan teks kasih sayang di rumah tadi. Kalian garis bawahi kalimat saran yang kamu temukan. Nah, kalimat saran tuh seperti ini. Ini yang kita temuin, kita garis bawahin. Nah, ini yang kita temuin. Yang pertama itu kalimat saran. Ini dia. Sarannya adalah, sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Ini kalimat saran. Jadi sarannya, kita selaku manusia wajib saling mengasihi dan menyayangi. Ini yang pertama kalimat sarannya. Oke, kemudian yang kedua kalimat sarannya yang mana? Nah, ini kita garis bawahi. Jadi kalimat sarannya adalah, sebagai seorang anak kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, ini yang kedua kalimat saran. Nah, kalimat sarannya lagi, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini kalimat saran yang ketiga. Nah, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Ini kalimat saran yang keempat. Nah, tuh, jadi ada 4 dari wacana bacaan ini ada 4 kalimat saran yang kalian temuin. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel ini, oke, kita perhatikan. Kalian dituntut untuk mengisi tabel-tabel ini. Nah, lebih jelasnya coba kita perhatikan dulu apa perintahnya. Bacalah hak yang didapat di Siti pada tabel di bawah ini. Kemudian tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Jadi saran. Contoh ini misalnya, mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Dari saran yang menunjukkan kewajibannya apa? Dapat kasih sayang, hak Siti dulu mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Nah, saran yang menunjukkan kewajiban Siti ada sayangi ayah dan ibu. Kemudian ini mendapat perawatan ayah ibu. Jadi mendapat perawatan dari ayah ibu, kewajibannya apa? Nah, mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Jadi mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena telah merawat kalian. Itu dia. Kemudian yang ini lagi selanjutnya kenaikannya.
Nah, kemudian mendapat waktu bermain bersama ayah ibu itu haknya. Apa kewajibannya? Nah, dari kewajiban berarti manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Bersama ayah dan ibu. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya dapat bercerita kepada ayah ibu. Nah, sarannya apa dalam kewajiban? Berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada orang tuamu. Jadi bercerita kata-kata yang sopan, yang sopan kepada ayah dan ibumu. Nah, kemudian selanjutnya lagi mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Nah, jadi mendapat perhatian ibu belajar. Jadi ini dijawab sarannya yaitu belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Jadi belajarlah dengan tekun, dan berusahalah membanggakannya. Membanggakannya itu dia. Oke, selanjut lagi. Mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Jadi apa kalimat sarannya? Mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, jadi minta bantuan dengan tutur kata yang baik. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, perhatikan. Nah, ini perhatikan. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, jadi kalian itu biasanya belajar itu, kakak yakin lebih banyak belajar di rumah. Sebenarnya waktu kalian dalam 24 jam itu di rumah, 24 jam dalam 1 hari itu biasanya lebih banyak di rumahnya daripada di sekolahnya. Nah, ingat dalam 1 tahun itu ada 365. Nah, oke, kita perhatikan lagi. Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tulislah 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Nah, jadi jumlah hari ini berapa lama? Nah, perhatikan di sini. Ada jumlah hari dalam setahun itu. Ini jumlah hari belajar dalam setahun. Nah, belajar di sekolah itu berapa lama?
hari belajar di rumah itu berapa. Kalau untuk belajar di sekolah itu biasanya harinya lebih banyak. Kalian belajar di sekolah itu biasanya dari hari Senin sampai hari Sabtu, sedangkan belajar di rumah cuma hari Minggu aja. Nah, di sini buat kemungkinan contoh. Nah, 250 ini belajar di sekolah. Nah, di rumahnya 115. Nah, jadi kakak ulangin lagi. Nah, ini 250 ini untuk hari belajar di sekolah, sedangkan 115 ini hari belajar di rumah. Nah, ini ditambah ini akan ketemu hasilnya adalah 365. Nah, jadi 365. Nah, kira-kira selain daripada angka ini, angka-angka berapa aja yang kedua angka ini kita isi akan dijumlahin, dua angka ini akan ketemu 365. Nah, berarti sini kita kasih contoh, misal umpama 220 misalnya. Nah, di sini 145. Jadi di sini harus 145. Nah, kita buktikan. Ini ditambah ini akan dapat 365. Kita tambah 220 ditambah 145, susun pendek. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 4, 6. 2 tambah 1, 3. Jadi 365. Oke, ini dia. Tuh, jadi itu dia. Nah, jadi di sini tadi 20 sama 145. Nah, contoh lagi apa di sini? Berarti 265 sama 100. Nah, kita buktikan lagi umpama di sini 265 kita jumlahkan 100. Nah, ini 5, ini 6, ini 3, jadi 365 sama. Nah, kemudian yang berapa di sini? Angka berapa lagi? Nah, di sini kita umpamakan 200, di sini 165. Kita jumlahkan, buktikan 200 ditambah 165. Ini 5, ini 6, ini 3, jadi 365. Apalagi di sini contohnya 240. Ini 125. Kita jumlahin 240 ditambah 125. Nah, kita jumlahin, kita buktikan. 0 tambah 5, 5. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 1, 3. Nah, ini dia. Nah, inilah kira-kira untuk jawaban latihan di halaman 5. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada lagi di halaman 6-nya. Oke, perhatikan. Ini amatilah kembali tentang hari belajar Siti. Nah, tentukan jumlah hari belajar yang berbeda, lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Kita buat lagi yang lain, contohnya angkanya, umpama kita buat belajarnya ini kita umpamakan 250. Nah, di sini contoh lain lagi, misalnya umpamanya hari belajarnya kita buat sendiri, angka-angkanya angka berapa. Nah, yang di sini bisa kakak umpamakan 250. Nah, di sini kita buat 250. Kira-kira angka berapa saja di sini? Nah, di sini kita umpamakan 200. Nah, 200 ini ditambah berapa hasilnya? 50. Berarti tambah 50. Nah, misalnya kita buat di sini 150.
150 ditambah berapa? 250 di sini sisanya. Berarti di sini 100. Nah, kemudian nomor 3 di sini misalnya 25. Kira-kira berapa ini? Nah, ini adalah 225. Nah, perlu kita buktikan, nanti kita buktikan. 4 misalnya di sini 75. Nah, berarti di sini kurangnya adalah 175. Di sini umpama 20 kita buat. Nah, di sini 230. Oke, kita buktikan aja misalnya ada yang ini. Kita tambah, buktikan 25 tambah 225. Oke, 5 tambah 5 0 1. 2 tambah 2 4 tambah 1 5. 2 turunkan. Nah, ini betul 250 yang ini. Soalnya ini udah jelas nih, 250 betul. Ini sudah jelas. Nah, yang ini kita buktikan lagi. 175 dengan 75. Kita jumlahin aja. 5 tambah 5 0 81. 7 tambah 7 4 tambah 1 5 81 di sini. 1 tambah 1 2, jadi 250. Nah, betul. Ini lagi nomor 5 kita buktikan. 2 30 tambah 20. 0 tambah 0 0, 3 tambah 2 5. 2 turun. Nah, 250. Mungkin ini aja adik-adik yang bisa kakak berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.